Kenapa Bu Rianti nelfon ya? Apa jangan-jangan Mas Kenzo udah ngadu ke Bu Rianti soal aku? Dia udah bilang kalau aku yang udah sembunyiin Mbak Aurel selama ini dan aku ikut campur soal urusan keluarga mereka. Halo Bu Rianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mutiara. Kok suara kamu kayak orang nangis? Kamu nangis Mutiara? Halo Mutiara. Kamu baik-baik aja kan? Saya cuma lagi flu Bu. Makanya suara saya kayak gitu. Ada apa ya Bu Rianti? Rasanya malu buat ngomong ke Mutiara kalau aku butuh tempat tinggal dan mau numpang di kontrakannya. Saya nggak sudi darah kamu mengalir di tubuh saya. Berani sekali kamu donorin darah kamu ke saya. Apalagi kalau aku ingat perlakuanku dulu ke Mutiara. Cepat kasih tas Mutiara dan saya nggak mau lihat barang-barang dia ada di rumah ini lagi. Dulu aku sering mengusir Mutiara dari rumah. Dan sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Bahkan rumah untuk berteduh sekalipun aku nggak punya. Bu Rianti nangis. Enggak apa-apa Mutiara. Bu Rianti sekarang gimana? Semalam tidur di mana? Nyenyak tidurnya Bu. Kamu udah tahu masalah keluarga saya ya? Iya Bu, saya tahu. Pak Aditya nyuruh saya buat ngebujuk Bu Rianti, Mas Kenzo sama Mbak Aurel buat pulang. Saya gak mau pulang Mutiara. Saya harus kasih shock terapi untuk Pak Aditya. Biar Pak Aditya bisa merasakan gimana tinggal di rumah tanpa istri dan anaknya. Jadi saya belum mau pulang Mutiara. Saya kepikiran soal Bu Rianti, Mas Kenzo dan Mbak Aurel pergi dari rumah. Saya ikut sedih kalau Bu Rianti lagi ada masalah. Ya Allah, anak ini walaupun sejak awal aku sering perlakukan gak baik, tapi dia masih aja peduli sama keluarga aku. Bahkan ketika aku menyakiti dia gak pernah membalas dan tetap selalu bersikap baik ke aku. Dan dia malah menganggap aku seperti ibunya. Apa mungkin tanpa sadar Mutiara itu punya firasat kalau aku ini ibu kandungnya? Karena kemungkinan itu memang sangat besar. Bisa aja aku memang ibu kandung kamu, Mutiara. Bu Rianti Sherlock ya. Biar saya samperin ke sana. Nggak perlu, Mutiara. Atau gini aja, kalau kamu mau, saya aja yang datang ke kafe Sententia. Gimana? Kalau aku ketemu sama Bu Rianti di kafe, terus Mas Kenzo tahu aku ke sana, bisa-bisa yang ada aku dikira kerja terus bohong. Ya Bu, kita ketemu di Sententia Cafe ya. Sampai ketemu di sana. Saya jalan sekarang. Kasih ya Mutiara. Sampai ketemu ya. Kamu di mana, Aurel? Saya lagi di kampus kamu. Tapi karena kampus kamu libur, jadi di sini hampir nggak ada orang. Semua yang saya tanya juga nggak ada yang tahu kamu di mana. Kamu hari ini mau masuk kerja atau nggak? Sebenarnya aku juga bosen sih diem di kontrakan doang. Apa aku masuk kerja aja ya hari ini? Hari ini saya masuk kerja, Mas. Syah, Arul udah balas nih.
Katanya hari ini dia mau masuk kerja. Sekarang kita ke kafe ya. Dita, sorry. Kok aku malah ngeliatnya kayak bosnya ngikutin karyawannya ya? Bukannya seharusnya sebaliknya? Maksud kamu gimana? Sorry tuh saya, tapi aku ngeliatnya kamu tuh sama Aurel kayak bergantung sama dia gitu. Kayak kemarin aja Aurel gak bisa masuk kerja, kamu malah gak semangat buat kerja. Terus barusan Aurel bilang dia bisa masuk kerja, kamu malah semangat dan buru-buru ke kafe. Seharusnya gak kayak gitu, Dita. Emang aku harusnya gimana? Ya kamu itu bosnya loh, kalau misalnya Aurel ada masalah apapun, kamu harus tegur dia. Aku bukan punya masalah sama Aurel atau gimana-gimana gitu. Tapi ya aku cuma ngomong secara objektif aja. Kamu sebagai owner harus punya wibawa. Kalau misalnya karyawan kamu ada salah, kamu harus tegur mereka. Kalau misalnya mereka nggak masuk kerja, bukannya seharusnya mereka dapat SP ya? Makasih Asa, udah ngingetin aku. Aku bakal ngelakuin apa yang kamu bilang. Aku cuman mau kamu berkarisma sama berwibawa aja di depan mata karyawan kamu. Aku paham kok. Ya, kita jalan yuk. Semoga hal-hal kecil yang aku lakuin buat Dikta bisa bikin Dikta jadi suka sama aku. Dan bikin Aurel jadi menjauh dari Dikta.